Mahir? Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gua akan menceritakan atau membahas salah satu anime, yaitu anime khususnya untuk para bocil-bocil yang sukanya ngalu terus nih, yaitu anime Otonari no Tenshi-sama episode ke-7. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita ditunjukin Itsuki yang mau menginap di rumah Amane karena tadi pagi dia bertengkar dengan ayahnya tentang masalah Chitose. Dan berhubung besok liburan musim semi, Amane pun mengizinkannya menginap selama 3 hari. Terus sesampainya di rumah Amane, nampak Mahiru yang menyambutnya karena sebelumnya Amane udah bilang padanya. Itsuki pun mengejek mereka berdua, membuat Amane agak kesal padanya. Mahiru pun bilang kalau semakin ramai itu makin menyenangkan. Tapi Amane nggak suka kalau ada Itsuki karena dia tuh agak berisik. Tapi Mahiru bilang kalau Amane nggak boleh seperti itu, dan ia pun akan mempersiapkan makanan. Dan setelah itu Itsuki pun nampak sangat menyukai masakan Mahiru. Dia juga agak iri sama Amane karena dia tuh sangat beruntung dapat makanan enak setiap hari. Dan Amane pun sadar soal hal itu. Selesai makan, mereka pun langsung OTW mau tidur. Tapi sebelum itu Itsuki agak heran dengan sikap Hiraku yang lembut sama Mahiru karena mustahil dia nggak punya rasa padanya. Dan seperti biasa Amane bodoh amat dengan hal itu. Itsuki bilang mungkin teman-teman di kelasnya menganggap Amane itu sebagai cowok yang muram. Ngelihat Mahiru yang berteman dengan Amane setelah tahu dirinya yang asli membuat Itsuki sangat senang. Itsuki yang ngelihat Mahiru yang sangat perhatian terhadap Amane, jadi Amane harus memperhatikannya juga. Di keesokan paginya setelah diomelin oleh Chitose karena hanya Itsuki yang telah makan masakannya Mahiru, membuat Chitose datang dan berniat menginap di rumah Mahiru. Ngelihatnya membuat Amane menyadari kalau Mahiru itu kayak dipaksa dah. Tiba-tiba aja mereka berdua malah langsung bermesraan. Mahiru bilang pada Amane bahwa dirinya tidak terlalu terpaksa menerima Chitose. Amane pun berniat membantu Mahiru dalam memasak. Dan menunya kali ini adalah omrice karena Chitose sangat menyukainya. Mahiru pun turut mengetahui betapa sukanya Amane dengan hidangan telur. Ngelihat kedekatan kedua bestinya itu auto membuat Itsuki dan Chitose merasa heran dan bertanya mengapa mereka tidak berpacaran karena mereka tuh udah sangat dekat. Singkat cerita, setelah makan bersama mereka nampak sedang membahas Mahiru yang sangat sempurna. Namun setelah banyak ungkapan hati Chitose membuat semuanya terkejut karena Chitose yang ngerasa Mahiru sangat membosankan. Tapi Itsuki dan Amane sepertinya tahu maksud dari omongan Chitose itu. Mendengar semua omongan Chitose membuat Mahiru terkejut mendengarnya. Tapi Chitose yakin kalau saat ini Mahiru sedang menunjukkan sosok aslinya dan itu membuatnya sangat senang. Terus Chitose menyarankan supaya Mahiru bisa lebih terus terang agar Amane makin memanjakannya. Karena Chitose tahu kalau Amane adalah tipe orang yang akan memanjakan teman dekatnya. Meski Mahiru menolak, tapi dirinya seolah sedang memikirkan ucapan Chitose itu. Di malam harinya Amane mendapatkan pesan dari Chitose yang isinya adalah Mahiru yang sangat kawaii, anjay. Dan ditambah lagi sebuah foto yang setelah dibuka Amane dibuat sangat terkejut karenanya. Si Itsuki malah ngirim pap ke Chitose. Buset bang. Dan setelah kepergian Itsuki dan Chitose, nampak Amane dan Mahiru yang tengah membahas boneka beruang yang dulu diberikan oleh Amane. Amane merasa sangat senang karena Mahiru sangat menyayangi hadiahnya itu. Alasan utama Mahiru sangat menyukai boneka itu tidak lain karena Amane lah yang memberikannya. Mahiru juga berkata kalau dirinya selalu mengelus dan merawat boneka itu tiap hari dan bahkan memeluknya hingga tertidur. Beberapa waktu kemudian Amane yang baru datang mendapati ada ibuc-ibuc yang sedang berbacot-bacotan dengan Mahiru.
Amane yang tak sengaja mendengar pembicaraan mereka itu nampak mama itu sedang memarahi waifunya. Dari pembicaraan yang ada, rupanya mama itu adalah ibunya. Mahiru nampak sangat tertekan dan setelah ibunya pergi, Amane pun menghampiri Mahiru hingga membuatnya terkejut dan menduga bahwa Amane telah mendengar semuanya. Setelah Amane minta maaf, dirinya bertanya siapakah sosok emak-emak tadi. Dan benar saja, wanita tadi adalah sang ibu yang bernama Shinasayo. Ketika Mahiru ini menghindar, secara tiba-tiba Amane memegang tangannya. Meski Mahiru mencoba melepaskan diri, Amane kemudian mengajak Mahiru untuk ikut ke rumahnya. Meski awalnya menolak, Mahiru nggak berkutik ketika Amane bilang kalau dirinya ingin bersama dengannya. Hal itu membuat Mahiru terkejut dan ngerasa nggak bisa menghindar lagi dari sang husbu. Dan Shin pun pindah ke dalam rumah yang dimana Amane nampak menggenggam tangan Mahiru untuk menguatkan dirinya. Hal itu auto membuat Mahiru terkejut dibuatnya. Ketika mulai tenang, Mahiru pun mulai bercerita dan terungkaplah bahwa orang tuanya yang menikah bukan karena saling mencintai, tapi karena dijodohkan cuma demi relasi dan kekuasaan. Yang mana pada dasarnya mereka sama sekali nggak berencana memiliki anak. Namun karena suatu kesalahan mereka berakhir melahirkan Mahiru. Karena terlanjur lahir mereka jadi terpaksa merawatnya. Aduh, kejam amat nih mak-mak. Mendengarnya membuat Amane terkejut dan singkat waktu Mahiru bilang kalau dirinya nggak ngerasa pulang ke rumah, melainkan hanya seperti numpang tidur di sana. Dan saat kecil Mahiru sangat jarang melihat wajah kedua orang tuanya. Karena hal tersebutlah dirinya sampai dirawat oleh ART atau asisten rumah tangga lah. Kedua orang tuanya hanya memberikan uang dan sama sekali nggak peduli padanya. Meski dirinya udah berusaha sebaik mungkin hingga melahirkan kesempurnaan dalam dirinya, tapi kedua orang tuanya itu tetap bodoh amat dan nggak memperdulikannya. Dan Mahiru juga bilang kalau saking nggak pedulinya, kedua orang tuanya itu sampai rela menunggunya lulus dan menunggu hingga dirinya sudah bisa hidup mandiri. Dengan begitu mereka takkan mau berhubungan lagi dengannya. Dan dimana saat sang ibu berkata nggak ingin melahirkannya, hal itu tentu saja membuatnya terkejut. Dan itulah alasan Mahiru yang duduk sendirian di ayunan taman di episode pertama dulu. Amane yang terkejut pun hanya bisa menahan emosinya. Di tengah kesedihan yang ada, Amane seperti menutupi kepala Mahiru dengan selimut dan langsung merangkul waifunya itu. Amane pun juga bilang kalau dirinya akhirnya mengetahui alasan Mahiru yang memiliki kepribadian yang sangat sabar, tabah dan tak ingin menampilkan sisi lemahnya pada orang lain. Meskipun Amane nggak mau berurusan dengan masalah keluarga orang lain, namun dirinya akan merahasiakannya. Oleh hal itu Amane menyuruh Mahiru untuk menangis sekeras-kerasnya. Merasa lebih tenang, Mahiru pun berterima kasih padanya. Mahiru pun berniat memeluk Amane sekali lagi. Mahiru kemudian bertanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Karena sekeras apapun dirinya berusaha, kedua orang tuanya tetap bodoh amat dengannya. Semua orang juga dirasa sama seperti orang tuanya, karena mereka hanya menyukai sisi Mahiru yang berpenampilan sempurna. Dan menduga tak akan ada orang yang membutuhkan dirinya yang asli. Setelah dirinya mendapat banyak hinaan, Amane dengan refleks berkata kalau dirinya malah menyukai semua kesederhanaan yang Mahiru sebutkan barusan. Mendengarnya auto membuat Mahiru terkejut dan malu-malu kucing. Terus Amane nampak baru tersadar dengan ucapannya tadi. Hal tersebut auto membuatnya melontarkan berbagai macam alasan yang ada. Ngelihat Mahiru yang malah nangis, auto membuat Amane terkejut dan bingung dibuatnya. Namun ternyata itu adalah air mata bahagia, yang mana Mahiru malah berkata kalau dirinya sangat beruntung. Amane yang berkata kalau Mahiru boleh lebih egois lagi, membuat Mahiru meminta satu hal yang dimana hanya Amane yang bisa melakukannya. Mendengarnya membuat Amane berniat mengabulkan semua keinginan itu. Setelah hujan berhenti, Mahiru merasa malu setelah mengingat semua hal yang terjadi tadi. Namun Amane merasa nggak masalah dan berkata kalau Mahiru seharusnya belajar tergantung pada orang lain karena dirinya nggak sendirian. Masih ada Amane, Itsuki, Chitose dan kedua orang tuanya.
Setelah agak lama berbacot-bacotan, Mahiru pun kemudian mengajak Amane untuk jalan-jalan di luar. Di tengah mereka yang sedang berjalan-jalan, Mahiru ngerasa tidak sabar menantikan pembagian kelas. Namun Amane tidak peka dengan kode darinya. Hal tersebut membuat Mahiru cemberut dalam seketika. Setelah mereka kembali berjalan-jalan, secara tiba-tiba Mahiru memeluknya dan berterima kasih atas semua hal yang telah Amane lakukan. Namun Amane kebingungan karena yang ia berikan bukan sesuatu yang penting. Namun bagi Mahiru itu semua adalah hal yang sangat penting baginya. Dirinya ngerasa sangat senang karena Amane yang selalu ada di sisinya. Dalam hati Amane ngerasa aneh baginya jika tidak menyukai Mahiru. Dan suasana yang begitu estetik ketika hembusan angin datang dengan membawa serpihan bunga sakura. Mahiru pun bilang bahwa dirinya nggak begitu menyukai bunga sakura. Atau lebih tepatnya Mahiru nggak menyukai musim semi. Karena dirinya selalu sendirian tanpa ada yang menggenggam tangannya dan tanpa ada yang menemaninya. Dirinya ngerasa musim semi hanya mengingatkannya pada kesendirian dan kesepian. Mendengarnya membuat Amane bilang kalau saat ini ada dirinya yang akan selalu menemaninya tepat di sisinya. Tepat setelah mendapatkan semua perlakuan itu, Mahiru bersyukur karena telah berjalan-jalan bersama. Karena sepertinya dirinya mulai menyukai bunga sakura yang mekar. Anjay. Dan yaps, itulah akhir dari anime Otonari no Tenshin-sama episode ke-7. Wedeh, kayaknya udah makin dekat aja nih si Amane sama si Mahiru. Apakah mereka akan makin meneruskannya ke jenjang yang lebih serius? Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu!